Bintang tamunya ada namanya Idang Rasidi. Terus ketika dia soundcheck, basisnya kan anaknya Om Idang, namanya Mas Sadu Rasidi. Dia penasaran, bass apa ini kok bunyinya begini gitu. Akhirnya Bass dia rasa gudeg. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kepala Suku Mojo. Dan siang ini Jogja nggak hujan, cenderung panas malah. Dan kami menyambangi di salah satu anak muda di Jogja yang berhasil dalam salah satu bisnis yang menarik. Angka, Mas. Yaitu Mas Andreas Kristantio. Halo Ya. Mas. Halo, salam. Ini sebenarnya saya panggil D aja. Iya Kelahiran 94 loh. Betul. Saya tuh masih piye kalau sama jenengan. Kelahiran 94 Rek. Jadi pas reformasi itu masih balita ya. Masih, dan masih dibawa kemana-mana sama ibu tuh naik sepeda. Waktu itu sepeda yang itu ada merah. Oh iya. Saat itu masih ya gonjang-ganjingnya negara kan saat itu. Iya. Saya lahir. Dan teman-teman, si Andreas ini, Mas Andreas ini atau D Andreas ini punya bisnis yang menarik, namanya Fat Guitars. Ya. Ya, seperti yang ada di kaosnya itu. Nah ini workshopnya. Workshop sederhana. Workshop sederhana di belakang rumah ya, tapi mendunia. Amin. Bikinannya luar biasa. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol. Mas Andreas ya, dulu mulai suka gitar karena pengen jadi musisi atau sudah kepikiran untuk bisnis gitar? Oh enggak, pasti semuanya bermulai dari musisi. Sejak SD. Sejak SD itu udah ambisinya aku pengen main musik. Aku pengen jadi gitaris gitu. Dari dulu ambisinya kayak gitu. Jadi mulai kelas 4 SD itu ke sekolah bawa gitar. Rasanya anak-anak di Indonesia itu kalau kreatif, itu cita-citanya pasti dua. Satu, jadi musisi. Dua, jadi penyair. Iya. Biasanya dua itu. Pokoknya yang kreatif ya. Iya. Yang kreatif itu pikirannya pokoknya dua. Ya. Baru sadar aku juga. Waktu SMA juga itu ternyata. Dua itu teman-temanku juga banyak lahirnya ke situ. Ke sastra atau ke musik. Iya. Banyak di situ. Sastra kan nanti bisa lari ke wartawan, teater juga. Ya. Banyak biasanya juga. aspirasi pertamanya itu pengen jadi penyair. Mesti SMP ini mulai menulis puisi-puisi gitu ya. Nah kalau satu lagi pasti pengen jadi musisi. Bahwa nanti larinya jadi pengusaha. Atau jadi ke sini akhirnya. Atau jadi wartawan musik ya. Itu biasanya gitu. Nah, mulai bermain musik kapan? SMP itu udah ikut festival, udah ikut lomba-lomba. Walaupun masih acak-acak ya, masih ala kadarnya, masih belajar dan belum punya gitar yang elektrik juga saat itu, masih pakai gitar punya sekolahan waktu itu. Yang penting saat itu kan yang penting cuma kelihatan keren aja sih ya Mas ya. Yeah. Waktu SD SMP kan kelihatan kalau kita pegang gitar tuh di depan teman-teman, wih keren, bisa nyanyi, bisa bisa ngiringin teman-teman. Salah satunya juga itu saat itu gitu kan. Terus akhirnya di kelas 2 SMP kan rata-rata ada study tour ya Mas. Ada study tour gitu kan, yang kita pergi kemana. Terus biasanya bawa gitar bareng-bareng. No, ceritanya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan bawa gitar. Saat itu memang aku sudah bisa main gitar, tapi waktu mau study tour kita kan bayar semua. Saat itu kan kondisi bapak kan bukan orang yang berada. Memang bapak itu pas-pasan banget. Ya udah, saya dikasih karena harganya sama antara beli gitar sama berangkat ke Bali.
saya harus milih. Oh. Tuh. Ya wes, aku akhirnya milih untuk udah aku nggak ikut teman-teman ke Bali, aku beli gitar aja. Gitu pertamanya. Akhirnya beli gitar pertama kali gitar elektrik. Gitar itu bukan elektrik. beli, tapi bikin. Di Ngastem istilahnya. Ngastem. Oh, di Jogja sudah Di ada? Jogja sudah ada. Aku SMP kelas 2 itu. Bahkan itu waktu dia gede-gedenya. Dulu legend di Jogja, kalau misalkan yang dengar video ini musisi juga, apalagi di Jogja, namanya SP Gitar. Saya baru tahu. Ada itu. Dia dulu Di salah daerah satu mana? factory yang sekarang sudah tutup. Nggak, dulu di daerah mana? Dulu itu di Jalan Watas. Oh, Jalan. Di sana. Itu factory yang sangat bagus saat itu. SP Gitar. Ya, dari salah satu nama itu dari pembuatnya sih, Mas Parno nih, Suparno. Oh, SP itu. Cuman Mas Parno saat ini nggak tahu ya, masih bergelut di instrumen apa enggak, aku kurang tahu. Tapi dia salah satu builder terbaik di Jogja. Nah, waktu itu aku bikin di situ, pesan di situ, terus mulai tertarik ini, ternyata gitar tuh bisa dibikin ya, kayak gitu. Terus cari tahu. Itu yang Anda bikin gitar bass atau gitar elektrik. Gitar elektrik, bukan bass. Ah, ini nanti ada ceritanya lagi kenapa kok ke bass. Sip. Itu lebih menarik lagi nanti. Iya. Setelah bikin lah pertama udah jadi, hampir setiap hari saya tuh main ke sana. Dan nggak ke workshop sih, ke tokonya. Karena sedang proses ngastem ya. Udah jadi waktu udah itu. jadi. Tapi aku ke tokonya karena di tokonya banyak banget gitar. Aku bisa nyobain gitar ini gitu. Oh ternyata, dan kebetulan dari aku SMP itu Titen, orangnya Titen banget. Titen itu bisa memperhatikan dengan cermat. Memperhatikan banget. Dan penasaran tinggi. Gitar merek ini begini, gitar kalau pakai sepul atau pickup yang begini, terus si ownernya saat itu sensitivitas pendengaran ya. Dan juga dikasih doktrin kan sama pemiliknya saat itu, dikasih tahu kalau pakai kayu es nanti bakalannya kayak gini, kalau pakai kayu ini. Akhirnya kan semakin penasaran ya Mas ya. Oke. Oh kok bisa ya, kok bisa dengan kayu es kok suaranya kayak gini, kok bisa ya dengan kayu mahoni suaranya begini. Semakin penasaran. Akhirnya saat itu ini cerita yang nggak bakal saya lupakan, karena salah satu akil balik di bidang musik saya lah. Gitu. Terus saya dulu ada studio namanya Charlie di Bonbin ini, Charlie Studio. Saya latihan di situ, terus ketemu namanya Mas Eko. Di situ dia gitaris juga. Kita ngobrol soal custom gitar, soal custom efek gitar. Akhirnya dia membawa saya ada ke namanya di Bintaran Builder juga. Builder instrumen dan juga builder ampli dan efek di situ. Saya dibawa ke sana itu SMP kelas 3. Untuk mulai tahu dunia yang lebih lebar lagi. Oh ternyata ampli bikin juga bisa. Oh ternyata efek bikin juga bisa. Oh ternyata gitar itu dibikin secara yang sangat-sangat tradisional dengan alat-alat apa adanya itu bisa. Ada 2 orang yang mempengaruhi saya sampai saat ini jadi kayak gini. Itu Pak Diman. Pak Diman sama Mas Ardi. Siapakah mereka berdua? Pak Diman itu kalau bisa dibilang udah guru besar saya. Yang membuat saya sampai saat ini tuh dia yang benar-benar membuka pengetahuan saya soal instrumen. Itu Pak Diman. Itu beliau siapa tuh? Builder biasa di Bintaran itu Pak Diman. Iya, dulu dia cuma kebanyakan bikin alat-alat akustik sama keroncong. Sampai sekarang pun orang keroncong masih ke sana. Kalau di sini yang nonton ada orang keroncong ya pasti tahu nama Pak Diman. Itu sudah sangat legend dia. Sangat legend. Termasuk bikin instrumennya? Iya. Dan mulai bikin instrumen elektrik saat itu ya pas saya masuk itu banyak banget mulai bikin elektrik. Nah, di situ saya nimbrung, saya belajar. Saya berhentikan nerima order. Itu order pertama saya di situ, SMA kelas 1. Dari teman saya. Namanya Semi. Dia ngasih saya budget. Angkanya pun saya masih ingat persis. 2,850. 2.850. Beli Telecaster waktu itu, mau bikin Telecaster Deluxe series. Telecaster itu bisa dijelaskan apa itu? Itu salah satu series di merek Fender. Itu ada namanya Telecaster Deluxe. Nah, di situ dia pengen bikin kopinya. Gitu. Gitar ya? Gitar. Wah, ingat banget waktu itu kita gerajinya masih pakai geraji tangan, Mas. Motongnya itu pakai geraji tangan. Terus bentuknya kalau sekarang kan kita udah pakai mesin router yang cepat kayak gitu. Itu habis digeraji tangan pakai ini.
kikir yang besar. Mal-malan, bukan? Malnya aja cuma digambar. Oke. Digambar aja ngikutin garis, itu dikikir. Jadi body bikin segininya cuma dipotong pakai gergaji tangan. Kemudian Terus dikikir. ya. Ngikutin. Terus dilas gitu ya. Diamplas gitu. Diamplas. Ya udah sampai kayak gitu loh. Dan hasilnya menurutku masih kurang saat itu. Tapi itu benar-benar satu langkah. Aku merasa, oh ini yang mungkin di Instagram juga banyak ya yang nulis bahwa mending gagal mencoba daripada tidak sama sekali. Oke. Akhirnya saya menemukan arti itu tuh ketika saya ingat-ingat waktu itu. Coba kalau aku waktu itu nggak nyoba. Coba waktu itu aku nggak nerima dia. Coba aku tidak mengeksplor kegagalan. Itu si teman kok bisa percaya dibikinin gitu? Itulah saya berterima kasihnya tuh di situ. Dan dia mengulang sampai orderan ke-7 mungkin. Oh ya? Iya. Dia Dan dia musisi sangat atau support. penjual gitar? Enggak. Cuman seneng. Senang? Sama teman-teman SMA aja. SMA-nya di Brito soalnya, jaringannya banyak. Salah satunya itu yang saya ya bersyukurlah bisa ada di lingkup The Brito. Oke, terus satu nama lagi tadi Ardi. Mas Ardi itu pembuat ampli. Pembuat efek. Antara gitar dan ampli kan dia sangat erat, kawin banget ya. Oke. Kadang builder itu nggak melihat dari sisi speaker ataupun dari sisi ampli. Builder instrumen ya. Itu tidak banyak yang melihat di situ. Nah, aku di sini di posisi tengah-tengah di mana dua orang ini sangat profesional. Di bidangnya. Saya berpikir gimana caranya saya harus bisa ngambil ilmunya mereka berdua dan passion mereka berdua yang sangat tinggi. Jadi Anda belajar dua hal itu ya? Ya. Membangun atau membuat gitar instrumen dan juga sekaligus amplinya. Ya. Istilahnya akhirnya menggabungkan kayak kalau gitarnya begini masuk ke ampli yang begini, hasilnya begini nih pasti nih. Oke. Akhirnya kan banyak teori-teori yang bisa kita serap di situ. Oke. Terus misalkan ngomongin ampli, oh kalau amplinya tipe ini, tapi ternyata di mix dengan speaker yang model seperti ini, dengan impedance yang seperti ini, dengan watt yang seperti ini akan menghasilkan seperti ini. Dengan gitar yang seperti ini akan seperti ini. Itu semua masuk semua. Akhirnya itu yang menjadi dasar saya membuat instrumen saat ini. Oke. Dan ya menurut saya ketika kita udah memilih jalan sebagai builder instrumen, nggak boleh menutup mata bagaimana dari sisi amplification-nya. Karena nggak boleh kita serta-merta ngomongin pokoknya yang penting itu instrumennya, no, tidak. Kita juga harus memperhatikan dari sisi amplinya. Walaupun saya tidak memproduksi ampli saat ini, tapi saya untuk memproduksi ini melihat dulu orang ini biasanya ataupun produk ini biasanya cocok dengan ampli yang seperti apa. Kalau produk ini masuk ke ampli seperti ini, hasilnya seperti apa. Akhirnya saya bisa nyari titik tengahnya. Supaya produk saya, FET ini bisa diterima di banyak lini. Oke. Kayak gitu. Itu salah satu dasar yang saya pakai selama ini gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk berbisnis bikin gitar itu gimana ceritanya? Itu tadi kan mulai ada orang coba-coba gitu. Nah, akhirnya teman satu band sendiri itu dulu kan ngeband juga saya main sana sini. Apa kalau boleh tahu nama bandnya? Ngamen aja sih. Jadi kayak ganti-gantiin. Pegang gitar. Pegang gitar. Gitar. Saat itu gitar. Juga ada band juga ya cuman band sama teman-teman lah kayak gitu. Akhirnya teman-teman mulai, aku bassku benerin dong, gitarku ini begini. Nah, dari situ akhirnya dibisniskan kecil-kecil. Oke, set A bayar segini, benerin ini bayar segini. Dari kecil-kecil kayak gitu. Terus akhirnya 2012 saya beraniin bikin bass pertama, tapi belum merek FET. 2012 saya masuk kuliah waktu itu. Bikin bass, responnya bagus teman-teman. Sebelumnya juga udah bikin gitar juga udah, tapi waktu aku bikin bass dan saat itu kan di Jogja belum terlalu banyak yang punya branding bass builder. Iya. Belum banyak, banyaknya gitar builder. Sebenarnya hanya perkara image sih ini. Sebenarnya sama aja dia. Bass builder dan gitar builder itu sama cuman ya, image yang dibentuk beda. Kalau kita gitar builder, image-nya kayak bisa nggak ya dia bikin bass? Nah kayak gitu. Kalau bass builder pasti akan orang berasumsi bisa nggak sih dia bikin gitar? Ada asumsi-asumsi seperti itu. Dan builder bass di sini belum banyak saat itu.
Tapi sebetulnya sama. Sama aja sebenarnya, sama aja. Asalkan memang builder ini memahami. Pasti bisa lah ya. Memahami Yang bikin bass rootnya. pasti bisa gitar. Iya. Oke. Akhirnya saya bikin buat teman saya, banyak respon bagus. Saat itu selain saya ngamen, saya main musik, saya juga nge-crew saat itu, bantu kru sana sini. Fungsinya apa? Oke saya capek, oke saya kelihatan kayak kerjanya kru ya gitu-gitu. Oh no problem. Tapi di situ saya banyak banget belajar. Saya ketemu banyak banget panggung, saya ketemu banyak banget masalah instrumen, saya ketemu banyak banget masalah audio, saya ketemu banyak jenis mixer, saya ketemu banyak jenis musisi. Insight-nya banyak banget yang masuk ke saya. Itu yang saya ambil. Ya akhirnya saya jadi engineer juga, sound engineer, megang mixer, walaupun tidak profesional tapi setidaknya aku tahu, rasanya jadi operator ketika dapat instrumen yang kayak gini itu begini. Oh, rasanya jadi operator kalau kena instrumen yang bagus tuh kayak gini. Kalau instrumen yang jelek masuk mixer kayak gini. Instrumen yang bagus masuk mixer kayak gini. Insight lagi buat saya untuk bikin ini. Berlanjut terus sampai akhirnya 2012 saya memutuskan untuk calling teman saya namanya Andreas DC. Dia sekarang di Jakarta. Mainnya udah sama artis-artis dia. Ya. Sama-sama Andreas kebetulan. Dulu bandnya namanya sampai sekarang juga masih Batiga. Okay. Ada band namanya Batiga. Ingat banget dulu masih ada kafe namanya aku lupa di daerah Nogotirto itu. Jam 3 pagi saya minta ketemu dia. Buat aku udah berpikir panjang untuk siapa nih yang mau tak endorse, aku mau one step more. Aku udah kayak gitu, aku mau one step more. Masuklah, akhirnya aku kontak DC, dia ngobrol, aku punya visi kayak gini kita kelok. Jadi ini baru mulai. Ini gitar pertama ya? Ini yang pertama kali. Dan ini yang sekaligus untuk mengendorse ya? Ya, ini yang pertama kali. Yang dipakai untuk di-endorse lah, diumumkan ke publik gitu ya? Iya, untuk diumumkan ke publik ini. Ini bersejarah juga nih ya? Banget. Ini kayunya apa nih? Neck-nya? Maple. Bodinya pakai nangka. Nah, ini menarik nih. Ternyata kayu kita ada juga ya yang bisa untuk bikin ini ya, gitar ya. Sangat banyak. Sebelum nanti ngomongin bisnisnya. Gini, apa sih yang harus diperhatikan dari orang yang pengen tahu tentang gitar sedikit lebih dalam? Tentang bass gitu. Apa yang harus diperhatikan oleh orang? Kalau kita ngomongin bass terpisah ya dari elektronik, jadi kita ngomongin cuma instrumen mentahnya aja. Oke. Kita jelas harus memperhatikan yang pertama kualitas kayunya, itu penting banget. Kayu itu maksudnya neck-nya atau ini? Neck dan body. Neck and body. Ya. Oke. Paling minimal sebelum kita ngomongin ke suara, jika kualitas kayunya itu bagus, paling minim dia awet dan udah di setup. Oke. Itu yang udah dimasak lah ya. Udah ya. Udah jadi, udah siap untuk jadi instrumen lah gitu. Nggak melengkung. Gitu Mas. Ya. Itu sebelum kita ngomongin karakter suara. Betul. Karena percuma kita pakai yang kata orang kayu maple suaranya begini, kayu mahoni suaranya begini. Oke, memang itu tulisannya kayunya maple, itu kayunya mahogany, tapi tidak selected. Akhirnya baru dipakai 2 minggu, atau 3 minggu, atau 1 bulan udah melengkung, udah bengkok, nggak karu-karuan. Apa bisa dipakai? Apa kita bisa bicara soal karakter? Tidak bisa. Jadi sebelum kita ngomongin karakter, kita harus bisa tahu dulu, oh kayunya emang kualitasnya bagus. Gitu. Oke, terus? Baru masuk ke elektronik. Nah sekarang Mas, neck ya. Ya. Ini dengan ini itu sama nggak sih? Beda. Ada yang sama, ada yang beda. Dianggap 2 bagian yang berbeda? 2 bagian berbeda. Sebutannya ini neck? Yang belakang neck. Ini? Yang belakang, yang kayu ini? belakang. Ya. Oke. Ini yang ini ya. Ya. Ini neck. Terus yang hitam, yang depan yang itu, ini, yang gelap, ini itu fretboard. Fretboard. Jadi ini ada 2 ini ya, 2 apa? Sisi. Sebetulnya 2 kayu ini. Iya, 2 kayu. 2 kayu. Kayak misalnya yang sedang saya pegang ini kayunya rose ya? Ya, rosewood. Rosewood itu coro londo. Coro Indonesianya itu ternyata sono-sonoan ya. Iya, sono keling, sono kembang. Sono kembang yang sekarang di Indonesia termasuk jarang ya Mas ya. Lumayan langka. Terus yang body ini namanya. Istilahnya apa? Ini fretboard. Iya, fretboard. Kalau yang neck udah sebutannya neck. Ini sebenarnya neck. Termasuk ini neck. Neck. Headstock. Headstock. Ya, Oke, ya benar. Headstock.
Headstock ini biasanya sama kayunya dengan neck ya? Biasanya sama. Disambung dia ya? Ini nggak nyambung. Ini jadi satu utuh. Iya, maksudnya apa? Jadi satu. Iya. Biasanya semua kepala dengan layernya ini sama ya? Ada yang kayunya sama, Kayunya tapi sama. ada yang disambung. Misalkan dengan angle ini kan angle-nya beda Mas. Ini begini, kalau yang itu gini kan. Oh. Ya kan beda kan? Iya, Ini miring. Nah kalau kayak gini, ada yang berarti kan membutuhkan kayu yang lebih tebal. Nah, stok kayu yang tebal itu jarang. Akhirnya biasanya banyak builder instrumen bahkan sampai yang internasional pun mereka akhirnya dipotong, disambung. Gitu. Ini kayu yang utuh nih, dipotong miring. Kan jadi miring, terus diputar di baliknya. Kan jadi angle gini. Benar. Potongnya miring, terus dibuka balik. Iya. Nah untuk itu kemudian perlu disambung gitu. Perlu ya? disambung. Ini baru kita ngomongin. Nah, ini sebetulnya punya karakter sendiri nggak ini? Fretboardnya ini? Ada Ada ya? Ada memberikan karakter. Kalau boleh tahu nih, supaya ini menarik nih teman-teman. Karena saya tuh sebetulnya dulu saya kolektor gitar. Oh dulu gitu. Iya. Oh sekarang? Enggak, sudah saya kasihkan. Jadi, ya itu. Ya semua orang pengen jadi musisi dulu ya. Semua orang pengen jadi. Tapi saya itu sebetulnya selalu tertarik dengan barang itu karena bentuknya. Misal ya, saya tuh dulu kolektor 3 benda. Apa itu? 1 gitar, 2 kamera, 3 jam tangan. Oke. Jadi kalau pas dapat rezeki pasti itu habit mahal semua itu. 3 itu yang dibeli. Sampai saya punya sekian banyak gitar dan sekian belas kamera dan sekian puluh jam tangan. Nah, tapi sekarang kan udah tua, udah mulai di hidup ini hidup minimalis ya. Jadi dibagi-bagiin gitu. Nah, saya sama kalau ke toko gitar itu saya paling lama karena saya menikmati bentuknya. Bukan suaranya. Sama kalau saya lihat review kamera itu bukan kecepatannya, bukan hasilnya, bukan tone-nya, tapi bodinya asik banget ini gitu. Lebih ke gitunya. Pertama-tama ya, saya suka dengan bentuk gitu. Nah, untuk kayu fretboard itu biasanya apa saja yang dipakai? Umum tuh 2. Umum ya, yang umum itu rosewood dan maple. Itu umum. Okay. Ya. Di luar itu sebenarnya semua kayu bisa dipakai. Apapun itu. Tapi kan ada faktor estetik juga. Ada faktor tone akhirnya. Kalau kita melupakan itu dan kita mau idealis, mau kayu apapun bebas. Kalau kita ngomong idealis. Untuk yang ini fretboard. Pun necknya. Sorry, kayu nangka gitu bisa? Bisa, sangat. Oh berarti sebetulnya semua kayu bisa? Bisa. Tapi kan kita melihat faktor-faktornya tadi. Oke. Kenapa kok yang dikenal biasanya mahoni, maple, terus kemudian rosewood? Ini mindset yang mendarah daging. Sama ini, pinus, istilahnya apa? Pine. Iya. Itu yang 4 musim ya? Iya. Nah itu sampai kok kenapa kayak gitu? Itu mendarah daging sebenarnya Mas. Kalau kemarin gimana? Mas mungkin suka instrumen dan misalkan suka gara-gara konstruksi, Mas mungkin akan mengiyakan statement ini. Jadi instrumen pertama kali dibuat di negara mana? Jelas sana ya? Di sana, di barat lah. Barat. Ya. Negara 4 musim, terutama di Amerika apalagi. Oke, di Eropa instrumennya instrumen akustik. Ya, di Eropa awal mula biola, terus kontrabas. Awal mula saat itu kan di Eropa. Terus di Amerika instrumen pertama kali dibuat sama si Fender. Dia bikin pertama kali dengan kayu apa? Maple. Berarti kayu yang ada di sana lah ya? Yang ada di sana. Karena di sana nggak ada jati. Betul. Ya kan? Karena di sana nggak ada terang besi. Betul. Karena di sana nggak ada bengkirai. Tidak ada semua itu. Beda cerita kalau si Fender ini atau penemunya ini ada di Indonesia. Nggak mungkin dia pakai maple. Nggak ada. Sama lah kayak kendang gitu ya. Kendang kan ya kayu nangka. Ya. Itu mindset yang mendarah daging. Akhirnya orang berpikir bahwa gitar atau bass yang ideal itu kayunya itu. Itu udah mendarah daging. Sekarang dibalik, kalau dia ada di Indonesia, apa mungkin dia pakai maple? Kalau ketika tahun 50 saat itu Telecaster dibikin di Indonesia, apa iya dia pakai maple? Who knows?
Itu mindset yang mendadangi yang akhirnya orang berpikir bahwa ya pokoknya neck yang bagus itu pakai Maple. Yang bagus itu pokoknya ini, yang bagus itu pokoknya ini. Hei, bukan begitu konsepnya. Tapi ketika kemudian bikin gitar, akhirnya juga pakai itu juga. Karena kita akhirnya ngomongnya ke bisnis. Brandingnya lebih susah mana ketika kita membuat sesuatu yang baru dengan sesuatu yang sudah ada. Ini saya pakai term besi loh, malah angel banget tuh. Itu dia. Visi saya ke depan, lokal harus naik, lokal wood. Di VAT ya, visi ke depan. Tapi saat ini untuk mempertahankan bisnis, kita harus pakai apa yang umum orang ada. Keunggulannya selain oke lah, branding tidak begitu susah, tidak sesulit ketika kita pakai yang anormal. Yang kedua, orang untuk menebak-nebak itu nggak terlalu gambling. Udah terbiasa dengan tone-nya maple kan di telinga, udah biasa dengan tone-nya rosewood. Dia akan, kalau komposisi maple dengan rosewood pasti akan seperti ini, komposisi maple dengan maple akan seperti ini. Mereka udah semakin meminimalisir untuk mengambil keputusan beli apa enggak. Kan seperti itu. Sorry, saya tanya yang agak lebih detail. Apa bedanya yang pinus 4 musim dengan yang pinus 2 musim? Di Indonesia kan juga ada pinus ya. Yang pertama, kadar minyak itu beda banget. Yang di sini lebih pekat. Terus kayunya lebih berat. Seratnya lebih alot. Alot itu apa ya? Iya. Lebih alot lah. Lebih alot seratnya daripada dan mungkin yang 4 teksturnya musim. lebih enggak ini ya? Teksturnya beda yang jelas. Lebih warnanya juga lebih putih yang dari sana. Dari sana. Dari 4 musim itu lebih putih kayunya dan lebih ringan yang pasti. Nah kalau yang tadi sempat kita obrolin masalah kayu apa aja sebenarnya bisa dipakai. Tapi kan ada faedah-faedah yang harus kita ikuti. Kayak misalkan kita sebagai player apa ya mau pakai instrumen yang berat? Nggak mau. Jadi gitu bukan berarti jati nggak bisa dipakai. Tapi kalau kita bisa menemukan jati yang ringan, yang mungkin no problem. Dan kemarin saya juga udah membuat itu dan saya kirim ke US. Orang sana pun lumayan sangat excited dengan, ini kayu lokal gitu. Ini kayu Indonesia. Ini kayu apa namanya? Teak wood. Iya. Ini yang biasa dipakai untuk maple gitu loh. Dan suaranya dia sangat wow, dia incredible sound. Gitu. Mereka mengapresiasi sangat baik dan mungkin tipikal orang Indonesia memang harus ada sosok yang punya power ya untuk ngomong bahwa kayu ini nggak masalah. Kalau tipikal orang Indonesia kan kalau lebih banyak siapa yang berbicara sehingga untuk mau diikuti menjadi followernya. Ya pelan-pelan lah nanti visi itu harus aku tembus pelan-pelan. Itu kalau tadi ngomongin woodnya. Untuk sementara sekarang kayu-kayu di 4 musim itu impor. Impor, masih kita menggunakan kayu yang umum digunakan di instrumen. Nah, importnya itu sendiri sudah dimasak, sudah siap untuk dikerjain? Sudah. Walaupun, jadi kita milih kalau misalkan memang butuh di oven lagi, kita ada oven lagi, di ovenin lagi gitu. Oh gitu ya? Sampai kekeringan tertentu. Ada. Jadi mereka juga, kita bisa milih jenis impornya untuk siap. Kebanyakan kan kalau barang keluar itu memang harus sudah oven karena meminimalisir bakteri. Karena bagi mereka itu nanti bisa membawa virus untuk ke negaranya. Seperti itu. Jadi misalkan kita ya pakai bikin instrumen, kayunya belum oven, itu bisa dikembalikan. Maksud saya gini, kayu yang diimport untuk dibikin mebel dengan kayu yang diimport untuk dibikin gitar itu kira-kira berarti bahannya sama? Jenis masaknya sama? Sama. Jenisnya sama, jenis masaknya sama. Jadi siap diproduksi. Paling siap. ada treatment kecil-kecilan itu tadi lah kalau mau di kadar airnya dikurangin lagi itu. Kalau kita udah biasa lagi. Kan dari luarnya kelihatan ya mas. Oh ini kayunya masih agak basah. Ya udah kita sisihin, masukin ke oven. Kalau udah biasa, biasanya gitu udah kelihatan. Gitu. Apalagi ketika nanti dipotong. Kan kalau masih ada kadar minyaknya dia seret. Itu waktu dipotong. Balik lagi ke soal bisnis tadi, perjalanannya Fat Guitars. Akhirnya di endorse. Terus gimana ketika mulai tumbuh? Link dia kan banyak ya, si Andreas DJ ini linknya banyak. Akhirnya itu 2014 bulan November, tanggal 24. Dia pakai pertama kali. Terus tahun baru dia main di Solo. Bintang tamunya ada namanya Idang Rashidi. Terus ketika dia soundcheck,
Basisnya kan anaknya Om Idang, namanya Mas Sadu Rasidi. Dia penasaran, bass apa ini, kok bunyinya begini gitu. Akhirnya Bass dia rasa gudeg. akhirnya dia ngontek, ketemu kontak bicara sama si DJ itu tadi. Terus dia telepon saya di Jogja kan waktu itu. Udah pokoknya kesini, Mas Sadu mau ketemu, mau ngobrol. Oke, saya terus sana naik motor waktu itu, hujan-hujan. Wah, kesana jam 7 malam berangkat. Sampai sana, backstage ngobrol. Akhirnya saat itu kita ada obrolan untuk, ya udah Mas Sadu, aku bikinin satu bass. Waktu itu gitu, ada obrolan itu. Spesial. Ya, jadilah di bulan Maret aku antar ke Jakarta sendiri waktu itu. Berangkat ke Jakarta, bener-bener kayak orang petualang, wes gelandangan yang mencari nafkah sana lah saat itu, kesannya seperti itu. Kesana pokoknya tahan malu lah, berangkat kasih ke Mas Sadu, karena Mas Sadu pakai. Apa komentarnya? Sangat bagus responnya saat itu, dan dia bikin video banyak banget teman-teman yang respon, mulai banyak masuk follower ke Instagram, mulai banyak interaksi, komunikasi sama orang semakin tinggi. Akhirnya banyak yang mulai penasaran, minimal di Jogja akhirnya teman-teman pada masuk, banyaklah orderan itu. Ya udah sampai akhirnya aku memutuskan untuk gitar aku close. Khusus bass. Kenapa kok di close? Awalnya kan berarti bikin 2 kan? Bikin 2 awalnya. Kenapa yang gitar yang di close? Kakean senar? Kalau dari sisi produksi jelas lebih enak bass. Karena dari sisi produksi minimal skrupnya nggak sebanyak gitar, itu yang pertama. Ya alasan lucu banget. Skrupnya tidak sebanyak gitar. Terus yang kedua senarnya, bener yang tadi Mas bilang. Oke, kalau kita ngomongin bisnis itu pengaruh dong di waktu. Senarnya banyak, otomatis kita tuning lebih lama daripada bass, ya kan. Terus yang kedua ukurannya lebih kecil. Akhirnya detailnya harus lebih lagi. Tingkat capeknya lebih. Mata kita dan pikiran kita untuk terkuras itu lebih. Oh ya? Ya, lebih di situ. Daripada bikin bass. Itu terus. Berarti dia nggak hanya beda di neck saja ya? Banyak banget bedanya. Kalau kita ngomongin berdetail secara bisnis ya beda. Memang lebih enak bass produksinya. Walaupun nanti variasi tone-nya terus berjumpa dengan hal-hal barunya lebih banyak di gitar. Eksplorasinya banyak gitar daripada bass. Eksplorasi suaranya ya. Nah, tapi kita balik lagi kan ngomonginnya bisnis. Akhirnya mencari seminim mungkin yang dikeluarkan, sebesar mungkin yang dimasukkan. Kan prinsipnya seperti itu. Ya kan, akhirnya ya udah aku milih bass. Nggak repot. Yang kedua, ternyata di jalan yang saya temui pengguna bass ataupun penikmat bass, orang yang hobi bass, orang yang bisa main bass itu jauh lebih loyal daripada gitar. Alasannya apa? Saya punya alasan yang sangat kuat di situ. Gimana? Pemain gitar itu karena saya juga gitaris ya. Saat itu main gitar juga, bahkan sampai bikin ampli juga saat itu kan. Pemain gitar nggak bisa lepas dari ampli minimal. Nggak bisa lepas dari ampli dan kemudian nggak bisa lepas dari efek. Dari dia membentuk soundnya ya. Dia nggak mungkin berani ketengan gitar doang main ke panggung, nggak akan berani. Minimal dia pasti bawa efek. Yang membuat dia pede bahwa ini tonku. Karena udah itu yang biasa dia pakai. Salah satunya itu. Itu tonku. Aku pakai Stratocaster, oke, model Stratocaster, tapi tone alaku tuh harus pakai overdrive yang ini nih. Gitu. Karena dia sudah ada di situ, dan berarti kan chance untuk membeli barang dia kebelah dong. Ampli, efek, gitar. Pemain bass mari kita lihat. Colok bunyi. Lawaran. Berarti ketika dia pengen mempunyai sesuatu yang lain, dia harus ganti bass. Masuk akal. Itu yang dilihat. Benar. Itu poinnya. Dan banyak musisi saya lihat yang banyak cabutan juga bass ya.
Ya. Konser ini kurang, wah ini harus nyari bass gitu. Itu banyak. Bassis gitu kan. Nggak ada nyari gitaris gitu. Di balik tadi yang gitar, kalau misalkan, aduh kok tone-nya kurang begini ya gitu. Pasti dia yang pertama bukan gitarnya. Efekku kenapa ya? Wah, settingan ampli ini kepiye ya? Pasti akan di situ. Saya dulu pernah ngekos dengan mahasiswa, dulu namanya masih IKIP, mahasiswa IKIP seni musik. Ya. Dan dia mengambil spesifikasi instrumennya bass. Oke. Waktu saya tanya itu jawabannya, nggak ada pemain gitar cabutan atau. Jadi yang dibutuhkan nanti di wedding, di apa itu paling banyak dia bilang pemain bass. Itu pun sampai sekarang juga sih. Nyari pengganti bass itu susah. Susah. Jadi begitu dia menguasai, sebetulnya dia secara ekonomi lebih, kalau memang pengennya hidup dari musik gitu ya. Bukan, maksudnya musik bukan yang ngeband satu band gitu, tapi aktivitas kesehariannya adalah mencari nafkah dari musik. Entah itu di wedding atau di mini konser gitu. Yang dilihat itulah. Makanya kenapa saya akhirnya memilih bass karena di situ. Dan lebih banyak tuh aku ngeliat teman-teman bass kalau misalkan pengen suara yang lain dia bakal ganti bass. Gitu, bukan minimal pinjem deh. Misal aku pengen suaranya tuh yang begini ya, minimal dia cari ke temennya pinjem. Berarti kan yang dibutuhkan adalah instrumen yang lain. Betul. Bukan perangkat yang lain. Betul. Kalau gitar ini gitar A masuk ke ampli A, masuk ke ampli B, masuk ke ampli C, beda semua. Sorry, ini agak keluar sedikit ya dari obrolan kita. Kalau vokalis itu dia juga punya kecenderungan bawa ini sendiri ya? Atau enggak ya? Ada ya? Ada kecenderungan di situ. Tapi biasanya yang paling penting mikrofon sih kalau vokal. Mikrofon. Ya, bagaimana bisa menangkap frekuensi dari mulut kita yang lebih bagus toh. Dia kan memilih itu. Takutnya kan ketika kita pakai mikrofon yang biasa aja, desisnya mungkin tinggi, terus feedback itu kan nggak nyaman ya. Mungkin lebih di situ. Kalau efeknya biasanya bukan efek equalizing, tapi mungkin lebih banyak efek-efek modulasi, harmonizer, terus reverb, delay. Mungkin yang dibutuhkan itu. Kalau ke vokal. Pertanyaan awam lagi. Apa yang membedakan jika seseorang mau membeli bass dari sisi harga? Apa yang membedakan bass satu dengan bass yang lainnya sehingga yang satu dikasih harga lebih mahal, yang satu lebih murah? Yang paling pertama mempengaruhi itu brand. Itu jelas. Fat Guitar udah mulai ini dong. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ada trustingnya, ada. Ada trust lah ya. Itu yang sangat saya merasakan sangat mendukung banget itu di brand. Karena tingkat kepercayaan orang ketika dia sudah percaya tinggi, mau harga berapapun akan dibayar. Itu yang sebenarnya itu nggak cuma di instrumen, apapun itu. Produk. Itu pasti kita nyari ayam goreng ya yang di kepala kita brand itu ya. Betul. Akhirnya cari ayam goreng ke kota mana paling aman itu. Ya kan? Nggak yang lain. Tapi brand itu kan dia tidak tiba-tiba ada. Dia kan dibangun juga. Karena trust kan hanya bisa dilewati lewat proses kan. Terus yang kedua baru material yang menentukan harga. Seandainya variabel brand ini disingkirkan, dikeluarkan dari asumsi untuk membuat harga gitu. Berarti sama-sama katakanlah kita nggak ngeliat brand tapi sama-sama bass gitu ya. Apa yang menentukan mahal dan murahnya? Yang pasti yang pertama jelas material. Yang kedua baru hasil build-nya. Estetikanya enggak? Estetikanya ada, tapi estetika itu lebih ke selera nanti. Lebih ke selera, kembali ke selera. Tapi kalau bunyi dan spare part ataupun material itu nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau visual, estetika itu mereka akan masih bisa menimbang. Tapi kalau masalah bunyi, kadang mereka pakai bass buluk pun sangat pede. Ketika bunyinya oke banget. Itulah yang terjadi sekarang di merek, saya sebut merek Fender ya. Itu yang tahun-tahun 70, 60, harganya udah nggak karu-karuan. Udah gila. Itu karena apa tuh?
memang suaranya bagus. Memang tak akuin karena kayunya semakin kering, resonansinya semakin bagus. Bener. Kayunya semakin kering juga. Ya, itu. Resonansinya semakin bagus. Memang suaranya bagus dan juga ada brandnya. Udah lengkap kan dia untuk mencapai harga optimal, udah lengkap dia di situ. Nah, Fat Guitars ini kan mulai dibeli oleh para musisi di luar negeri. Ya. Nah, Alhamdulillah. Gimana tuh ceritanya dan kok bisa gitu ya? Dari sebuah workshop yang mungil gitu. Karena Instagram itu yang paling kuat dan YouTube. Orang sana ternyata lebih banyak menggunakan itu, YouTube dan Instagram. Untuk jadi mencari gitu. Ya udah. Pesanan pertama ingat nggak dari luar tuh? Amerika. Iya. Musisi. Wow. Musisi juga dia. Perasaan? Ketantang. Sebenarnya bukan terus kayak seneng gitu enggak, malah ketantang. Ayo. Sepiro sih kualitimu, taste-mu tuh. Sama produk di sini seberapa kamu menghargai juga. Dan ternyata yang saya dapatkan adalah orang sana sangat jauh lebih menghargai. Oh ya? Ya. Dari sisi harga? Enggak. Atau apa? Ya semuanya dia dari sisi. Cara mengapresiasinya gitu ya? Iya. Sangat tinggi apresiatnya orang sana. Sangat tinggi. Apalagi dia tahu kalau ini handmade. Itu mereka sangat mengapresiasi sampai hasil yang kita segini gitu dia. Wow ini handmade. Ya. Apalagi dibandingkan dengan harganya. Karena bagi orang sana, bahkan yang pertama kali orang luar chat, saya samar-samar ingat ada sampai dia nggak percaya kalau, bassmu bunyinya kayak gitu, visualnya kayak gitu, harganya 5,6 juta, tapi saya dolarin kan, 400 sekian gitu. Masa ini bass beneran gitu? Sampai segitunya gitu loh, karena di sana handmade nggak ada yang di bawah 20 juta di sana. Gitu. Jadi teman-teman, Fat Guitars ini menjual bass rata-rata ya, tidak semua. Rata-rata harganya di atas 5 juta ya. Ya. Bukan harga yang murah saya tahu, tapi juga bukan kategori harga yang mahal. Apalagi ketika dengar suaranya sih. Ya, teman-teman, ya alhamdulillah lebih banyak yang langsung cocok gitu. Oke. Yang sebagai nilai plus dari Fat, kalau kita beli di toko biasanya barangnya udah jadi, kita butuh setup ulang gitu biasanya, butuh dibener-benerin lah, pasti ada yang nggak match gitu lah. Oke. Nah kalau di sini udah siap pakai. Kalau ada orang yang mau memesan gitar ke Fat Guitars gitu ya, apa yang biasanya mereka mesti lakukan? Tentu komunikasi ya. Tapi apa dulu? Kamu mau bikin pertanyaan apa yang biasanya standar diberikan atau dipertanyakan oleh Fat Guitars kepada konsumer? Berarti dari kita ke. Iya. Mas katakanlah Mas saya pengen dong pesan bass ke jenengan gitu, ke Fat Guitars. Apa yang biasanya di ini? Saya 2018 itu melakukan branding besar saat itu. Dimana mulai 2018 kita nggak nerima customize sama sekali. Jadi kita jual produk. Sebelumnya mungkin kita tanya yang tadi Mas bilang. Kamu pengen seperti apa? Kamu pengen apa? Gitu dulu. Sekarang udah tinggal bilang kamu pengen seri apa. Dan nggak ada customize. Nggak ada. Cuman pilih warna, fretboardnya mau apa, Laparoswood. Udah, case close. Makin gaya ya. Karena orang sini kecuali musisi tertentu ya. Musisi tertentu pun juga. Basisnya Raisa, Mas Hanif itu juga tetap ikut aturan itu. Misalnya Piu Padi datang ke sini, Mas aku pengen tetap Mas. Gak bisa ya? Mas Hanif itu di basisnya Raisa juga. Ya udah, basisnya Raisa mau beli, terus drummernya Raisa juga ambil, Mas Enrico. Ya udah ikut rules. Ya udah gitu. Sekalipun orang diam sampai bilang udah tak bayar deh berapa gitu. Enggak, kita standar seriesnya kayak gini. Kalau mau custom bisa. Tapi harga ada. Custom. Iya, bisa. Harga minimum tapi. Oke. 20 ya. Oh, berarti custom masih bisa. Kita line up-nya ada dari seri standar, seri deluxe, seri standar, limited, deluxe, time machine, kemudian custom.
Yang paling tinggi custom. Yang paling tinggi custom. Artinya potensi orang untuk dibikinin custom masih terbuka. Oh sangat. Dan orderannya juga jalan. Yang tadi nggak bisa terus. apa? Yang seri standar sampai time machine. Itu nggak bisa nggak bisa diutak-utik. Nggak bisa. Kita ada line up itu. Artinya sebetulnya orang yang mau bikin bass dengan custom sebenarnya masih terbuka peluang di sini, tapi dengan harga yang minimalnya ya sekitar 20 juta. Tidak mahal juga sebetulnya. Apalagi kalau lihat spare part-nya dan juga berbandingan dengan di luar ya, angka 20 itu sangat murah. Betul. Sangat murah bagi mereka. Karena kita, kalau kita melihat, nggak usah ngelihat negara, tapi kita ngomongin kita mau custom instrumen, kita mau bikin instrumen. Coba kita kena ke dunia luar, nggak di sini. 20 juta kita dapat apa? Dapat ketawa dari dia. Serius Mas. Dapat ketawa. Nah, tadi ngomongin ada beberapa jenis seri ya. Nyebutnya apa sih seri? Series. Nah, seri apa saja yang ada di Fat Guitars? Secara garis besar itu dari yang paling bawah ada seri standar. Seri standar tuh bentuknya kayak apa ya? Itu nanti kalau bentuk ada lagi sendiri. Jadi seri standar itu ada bentuknya punya tiga. Ini standar nih, cabangnya ada 3 bentuk dari bentuk bodinya. Oke. Bentuk shape-nya. Ini namanya bentuk corona. Tapi bukan diberi nama ketika ada pandemi kan? Nah itu dia yang pada banyak banget yang datang itu, ini jangan-jangan pas pandemi. Ya cuman saya kasih postingan. Saya bikin corona tahun 2017. Saya bikin nama corona itu tahun 2017. Kron kan ya? Ya. Saat itu. Ini series corona, kemudian ada series corona itu basicnya dari... Ini middle? Atau bawah? Yang ini limited. Ini limited. Ini limited. Ini paling atas dong ya? Enggak, limited tuh setelahnya standar. Oke. Standar. Dari bawah tadi apa? Standar series, limited, deluxe, time machine, kemudian custom. Nah di lini-lini ini ada 3 body itu tadi. Gitu. Kalau Corona, yang klasik, ini, celestial. Ini apa? Ini seriesnya Corona. Nama Corona itu basicnya dari P-base, dari bentuknya P-base. Bentuknya. Jadi kita kasih nama itu berdasarkan bentuknya. Oke. Base-nya dari P-base. Kenapa disebut P-base? Karena kan saat itu tren di bass kan yang ada kan jazz bass, precision. Itu kan yang paling besar ya. Cuman nggak mungkin dong kita pakai nama itu. Akhirnya kita namain sendiri dan juga kita reshape, kita bentuk yang lain. Cuman secara garis besar mirip-mirip lah. Gitu. Kalau Corona itu mirip-mirip ke precision. Kalau klasik itu mirip-mirip ke jazz bass. Kayak gitu. Itu yang di pasar udah umum gitu loh. Cuman kita punya nama sendiri untuk produk diberi itu. Nama sendiri. Kita kasih nama sendiri. Klasik, Corona, dan juga Celestial. Celestial untuk body yang outside, bentuknya aneh. Kalau orang mau mesen fretless itu masuknya custom? Enggak, di seri standar punya. Ada seri fretless ada. Di standar juga ada? Ada, fretless ada. Gitu. Tan dan selalu 5? Senar? 4 bisa, 4 dan 5 ada. Pilihannya 4 dan 5? Iya. Tapi 6 nggak masuk? Nggak ada. 6 itu hanya masuk di custom shop. Custom? Iya, seri custom. Kemudian naik ke seri limited. Limited itu setahun cuma ngeluarin 2 kali. Gitu. Jadi limited 2 kali tapi jumlahnya berapa? Satu. Jadi cuma 2 unit. Dan itu tidak bisa diorder. Setiap tahun? Iya. Kita cuma bikin, baru nanti dijual. Itu di sale. Kayak gitulah. Dan pasti orang berebut lah ya. Dan pasti kenapa 2 sih? Jadi di sini tuh kayak kita kasih change pilihan ke orang. Kamu bakal ngerasain kayak punya Fat yang custom shop kok, tapi dengan spek standar gitu loh. Ini kan kayak custom shop, di standar nggak ada pakai binding item ini, nggak ada. Terus di seri standar nggak ada warna ini, nggak ada. Oke. Seri standar nggak ada bodinya Corona, tapi konfigurasinya AMP ini, konfigurasi pickup ini nggak ada. Di seri standar nggak ada konfigurasi menggunakan EQ, menggunakan aktif, itu nggak ada. Tapi ini dengan konstruksi standar, makanya harganya ikut mendekati standar, tapi perlakuannya custom shop. Seperti itu. Makanya cuma 2 kali. 2 kali. Setahun. Dan harganya pasti beda. Harganya beda. Masih relatif terjangkau harganya. Ini cuma sekitar 7,8 juta. Bas ini.
gitu. Ini nggak ada namanya ya kalau yang ini. Ini Gitar pertama ini. nggak ada namanya, cuman saat itu ini kan waktu masih custom ya. Waktu masih custom saat itu setiap orang bisa ngasih nama sendiri-sendiri bassnya. Bass ini dikasih nama Miss ya, ada namanya di sini. Mesti nama cewek. Iya. Ini nangka loh ya. Yang belakang yang nangka. Oh, yang belakang ya. Yang depan iya, ini iya, Burl Poplar. Nangkanya yang belakang. Ini ya? Iya. Ini ya? Ini ya? Yang pinggir-pinggir itu. Oh, karena ini ada topnya ini ya, ada kayu tambahan. Oh iya. Itu untuk estetik. Biar kelihatan kayak kotor ala-ala serat kayu gitulah. Iya. Dalam setahun gitu, nggak usah setahun ya. Ngomongnya per bulan. Rata-rata bikin berapa gitar? Kalau per bulan susah karena tengah tahun itu nggak mesti. Oke. Biasanya awal tahun dan akhir tahun itu up. Per tahun bisa 40, 30, 40 bisa. Per tahun. Untuk ukuran lokal dan handmade cukup banyak menurutku. Banyak. Saya udah berapa tahun berarti dari 2010. 11 tahun 2010. 11 tahun menggeluti dunia ini, terus kenal kiri kanan. Yang saat itu bisa mencapai itu ya SP Gitar saat itu. Bahkan SP Gitar lebih dari itu karena per bulan dia bisa mungkin 8 sampai 10 dia per bulan. Saat itu bisa segila itu dia, dan punya line up 3 lagi. 3 itu dari yang istilahnya yang paling mahal, bisa custom apapun itu. Terus yang tengah dan juga yang paling murah, dia punya line up ini. Jadi yang bisa mencapai target sebanyak itu. Oke. Gitu. Ini pertanyaan terakhir nih, karena sudah cukup panjang. Tantangan bisnis kreatif seperti Fat Guitars ini ke depan apa? Banyak sih tantangannya. Kalau dari internal apa eksternal nih? Dua-duanya boleh. Kalau dari internal itu yang pasti gimana caranya kita harus selalu develop material, karena sementara ini kan kita masih bergantung sama luar negeri masalah spare part. Itu. Nah, itu tantangan. Utamanya spare part inti ya. Iya, itu kita kan sementara ini bikin instrumen ya, bukan bikin spare partnya. Betul. Nah, itu sekarang kita baru mau nge-develop gimana caranya biar spare part itu kita bisa mandiri. Itu baru proses sekarang develop. Kayak gitu. Apa yang paling diutamakan untuk spare part yang mau di-develop pertama? Bridge ini. Itu nanti kita mau develop. Ini kan semua import ya. Ya, terus ya mudah-mudahan pickup nanti kita bisa ke arah situ. Terus kalau ini nih, sorry, apa ini namanya? Ini Pickguard. Kalau Pickguard ya. itu di sini juga nggak ada yang bikin juga. Nggak ada yang bikin kan? Ada yang bikin juga di sini. Mau dari luar. Itu tetap. Kayak gitu, itu tantangan kalau dari internal ya. Kalau dari eksternal ya kalau di negara ini masalah trust sebenarnya. Masalah trust gampang susah ya di negara ini tuh. Gimana? Kalau masalah konsumen di sini kan gampang. Ya orangnya diakuin orang sini tuh kaya-kaya, sangat konsumtifnya sangat tinggi. Cuman masalah trust issue itu cukup kuat, misalkan terhadap brand ini gitu. Susah digoyang. Nah, kayak gitu-gitu. Dan ada masih loyal gitu ya. Ada masih faktor, ada yang kayak emang harus bikinan luar negeri. Ada gitu-gitu. Emang yang kalau di Indo ini emang bener bikinnya. Ada gitu-gitu. Itu yang harus nanti pelan-pelan kita harus bisa mendobrak itulah visinya. Nanti kayak ya mau nggak mau harus sinerginya gini. Oke, kamu boleh komentar seperti itu. Aku juga akan develop kok, tenang aja. Kamu yang ngomong kayak gitu akan kita buktiin kalau kita ini brand yang terpercaya. Betul. Kayak gitu. Saya kira itu perjalanan itu nggak akan panjang lagi. Karena misalnya saya ambil contoh ya, sepatu. Dulu orang kan ngomong mereknya selalu itu saja dan harus dari barat. Sekarang orang mulai bergeser. Udah nggak lagi ngomongin merek itu gitu. Merek-merek dalam negeri sudah mulai, baju juga. Kualitas kan juga harus dibuktikan kan juga. Betul. Nah, yang sangat disayangkan sebenarnya di sini itu kenapa konsumen pada goyang masalah trust? Di sini banyak banget yang pengrajin yang
tanda kutipnya kurang bertanggung jawab. Itu banyak banget. Nah kalau itu soal lain tuh. Nah akhirnya kan mereka Kena di ekosistem. Iya benar. gitu. Akhirnya yang niat tanggung jawabnya bagus ikut-ikutan kena isu itu gitu loh. Itu memang isu ekosistem industri itu penting ya. Kalau misalnya di buku itu Jogja pernah kena itu parah. Saya kan juga punya penerbit kecil-kecilan ya. Tahun 2006, 2008 tuh kita kena isu ini. Buku bikinan Jogja itu pasti jelek. Wow. Jelek dari sisi terjemahan, penyuntingan. Udah kena isu itu. Iya. Dan Generalisasi itu. Generalisasi. Penerbit yang bener-bener pengennya tak bagus, hati-hati dalam penyuntingan, ngasih harga yang tinggi ke penyunting maupun penerjemah, kena imbas. Kena juga. Nah itu dia mas. Ya, saya ngerti itu. Ekosistem itu memang penting. Udah jalanin. Kena Ya, kurang lebih seperti penerbit itu. mana ini? Wah bikinan Jogja. Sempat kayak gitu. Padahal kita udah serius ya mas ya. Betul. Nah, itu makanya yang saya ngerti itu. harus didobrak pelan-pelan ya dengan cara. Sekarang saya juga kalau bikin timelinenya jelas 3 bulan gitu. Terus kalau bisa lebih cepat. Itu terus harga patokannya pasti, nggak ada negosiasi. Iya. Komitmen kuat lah pokoknya Betul, di sini. betul. Biar sama-sama enak gitu loh. Iya, Akhirnya iya, kan iya. trust orang kebentuk pelan-pelan. Oh kalau Iya, di Fed betul. pasti aman kok, tenang aja gini. Itu pelan-pelan yang harus didobrak dan semoga dengan adanya itu banyak juga yang kebawa. Builder akhirnya Ngikut. builder Indonesia ini bagus kok gitu. Ya. Akhirnya ke situ nanti. Benar. Oke, Mas Andreas sudah hampir Ya. 1 jam. Begitu teman-teman obrolan saya dengan kreator satu ini. Produknya sudah mendunia dan obrolannya saya kira itu menarik karena di Indonesia industri kreatif itu bisa punya potensi berkembang ya Mas. Sangat. Ini saya yakin pembikin gitar juga kan nggak hanya ada di sini ya, di Sangat beberapa banyak. kota lain di Bandung Banyak banget. bermunculan gitu ya. Saya lihat kemarin kalau nggak salah di Solo apa ya, Oh, Solo tuh lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Banyak betul. banget. Nah, tapi tentu dengan spesifikasi yang berbeda-beda dan itu benar juga iklim atau ekosistemnya itu memang harus sehat. Sebab kalau enggak, itu ya itu bebannya itu bisa Kena kena semua. kepada semua. Harus saling lah gitu Iya. loh. Kita sesama tuh harus saling lah gitu loh. Benar. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Makasih bro. Sama-sama. Thank you.